April tahun 1945, dentuman artileri menjadi melodi kematian. Kota yang megah, kini tinggal puing. Rumah-rumah hancur, dan setiap sudut diselimuti debu dan ketakutan. Di tengah neraka yang diciptakan oleh perang, seorang wanita berpendidikan mencoba bertahan hidup. Ia bukan prajurit, bukan politikus, hanya seorang warga sipil yang terjebak di garis depan kejatuhan peradaban. Film dibuka oleh Gerald, suami anonim, seorang perwira tinggi Jerman yang akan menjalankan tugas negara. Sebelum kepergiannya, mereka sempat membuat perayaan kecil dengan para tetangga apartemennya. Dachte, ich sei eine von diesen großen blonden Schwedinnen. Scene selanjutnya berpindah. April tahun 1945 saat Berlin berada di ambang kekalahan total oleh tentara merah Soviet. Nyawa manusia tidak berharga pada saat itu, dan kemudian wanita-wanita Jerman menjadi target bejat para tentara Soviet. Kamera berpindah pada kehancuran kota, memperlihatkan reruntuhan bangunan dan asap mengepul. Ketakutan merajalela. Kemudian kita diperkenalkan pada sang narator, anonim, seorang jurnalis yang cerdas dan berpendidikan. Bersama tetangga-tetangganya, ia bersembunyi di ruang bawah tanah, sebuah apartemen yang hancur. Mencoba bertahan hidup di tengah bombardir yang tak henti. Saat tentara merah akhirnya benar-benar memasuki Berlin, ketakutan semakin mencekam. Kain-kain putih digantung di depan balkon sebagai tanda menyerah. Walau masih ada tentara Jerman yang bertahan dan mencoba melawan. Baku tembak pun terjadi, tapi tentara Jerman tidak bisa bertahan lama. Mereka jatuh, dan kemudian para tentara Soviet mulai merangsek masuk ke gedung-gedung, menjarah semua yang ada, makanan dan perempuan. Tempat persembunyian pun ditemukan. Atmosfer berubah dari ketakutan akan perang menjadi ketakutan yang lebih primal. Pemerkosaan massal dan sistematis. Ananima dan wanita-wanita lain di ruang bawah tanah menjadi korban kebrutalan para prajurit Soviet yang mabuk perang dan dendam. Film ini tidak segan menunjukkan realitas mengerikan ini, dengan Ananima sendiri menjadi korban beberapa kali. Anoima adalah perempuan yang bersih dan terawat. Karena dia adalah istri seorang perwira berpangkat tinggi, maka Anonima sangat rentan menjadi korban pelecehan dari tentara Soviet. Seorang tentara dengan pangkat rendah yang ia temui di bunker, mengejar, menarik, dan memaksanya. Anonima tidak bisa melawan seseorang dengan badan tinggi besar, serta bernafsu dan birahi. Setelah kejadian mengerikan itu, Anonima segera bergegas keluar dari bunker dan menuju ke apartemennya. Di salah satu kamar apartemennya, tinggal sepasang pasutri Jerman. Suaminya adalah tentara yang masih bertahan dan melanjutkan hidup bersembunyi di sana. Di luar apartemen, tentara Soviet merayakan kemenangan mereka. Sementara di dalam apartemen, para korban kekerasan saling menguatkan dengan berkumpul bersama. Namun, tidak lama berselang. Wo ist gestürmt? Eine Frau hat sich erhängt. Tiba-tiba, suara berat langkah sepatu tentara Soviet merangsek masuk, menghancurkan keheningan di dalam ruangan. Semua orang berhamburan berusaha menyelamatkan diri. Namun dengan brutal, tentara Soviet kembali menjarah semua perempuan yang ada di sana. Menangkap mereka satu persatu, para perempuan tidak memiliki banyak ruang penyelamatan diri. Teriakan, tangisan, mengiris hati dan telinga, menjalar melalui setiap dinding bangunan. Termasuk Anonima, kembali dijerat ke dalam lubang kenistaan yang pernah ia alami. Dalam kondisi itu, trauma bukan menjadi satu-satunya akhir. Kejadian demi kejadian kembali terulang. Setelah menjadi korban pelecehan beberapa kali, Anonima sadar dia harus menemukan jalan untuk bisa bertahan hidup dari situasi buruk ini. Dia mengamati pola yang dilakukan para tentara dan korban di sekitarnya. Dia melihat beberapa perempuan yang selalu melawan akan mendapat nasib tidak baik dari para bajingan ini. Sementara mereka yang pasrah justru mendapat perlakuan yang lebih baik. Kemudian, dia membuat keputusan yang pragmatis dan menyakitkan. Dia mendatangi seorang mayor, pimpinan tertinggi dari para tentara itu,
dan meminta perlindungan padanya. Dan kemudian sebagai gantinya, dia akan melayani sang mayor kapanpun dia menginginkannya. Sang mayor tidak merespon saat itu. Justru datanglah Anatoli, seorang tentara pangkat menengah. Anonema bersedia melayani Anatoli, Их Анатоль. yang kemudian akan melindunginya dari para tentara pangkat rendah. Beberapa orang rekan Anonima juga melakukan hal sama. Mereka mencari pelindung mereka sendiri agar tidak dieksploitasi oleh sembarang orang selain mereka. Pada waktu yang berdekatan, saat para tentara berkumpul, Anonima seakan menunjukkan kepada semua tentara di lingkungan terdekatnya bahwa saat ini dirinya adalah milik Anatoli, atasan mereka. Maka, tidak boleh ada yang mengganggu dirinya lagi. И тебя бухгалтером Ваша сделать. Миль. Это что? Ты посмотри. Möchten Sie noch was essen? Тебе. Setelah sebelumnya tidak menghiraukan tawaran Anonima, Mayor Ryabkin datang ke tempat Anonima. Walau banyak orang-orang terdekat sang mayor yang menghalangi sang mayor untuk berhubungan dengan Anonima, termasuk Siningsih, gadis Soviet yang sangat menentang sang mayor berhubungan dengan Anonima. Walau bagaimanapun, Mayor Ryabkin saat ini sudah menerima dan memilih Anonima. Kann ich mich setzen? Wie Sie wünschen. Mayor tertarik pada Anonima, bukan karena nafsu, tapi ada sesuatu yang menariknya untuk mengenal wanita itu. Mayor ini bukan lelaki kebanyakan. Dia justru lelaki yang tidak menyukai pemaksaan dan kekerasan terhadap wanita di tengah anak buahnya yang membabi buta. Tidak lama dari kepergian Mayor, datanglah seseorang kepada Anonma, yaitu Anatoli, kekasihnya yang lain yang harus dia layani. Saat ini ia terjebak dalam resiko besar dengan penguasaan dua pria dengan pangkat tinggi. Di ruangan yang lain, pasutri Jerman mulai membuat ulah. Suaminya keluar dari persembunyian dan mencuri makanan dan senjata dari tentara Soviet. Malam yang dingin berganti dengan pagi yang sejuk. Hari itu, Mayor Ryabkin kembali datang ke kediaman Anonima. Dia datang dengan sejumlah perwira tinggi. Mereka membawa makanan banyak. Dalam pesta kecil itu, mereka membicarakan tentara Jerman yang telah kalah. Anonima tentu saja tidak senang. Namun ia tetap bersikap elegan. Rupanya itulah yang membuat Mayor Ryabkin tertarik padanya, yaitu gaya perempuan cerdas dan bertutur kata lugas. Saat mereka dalam perbincangan, terdengar suara berat langkah sepatu tentara Soviet. Mereka sedang mencari seorang penyusup dan pencuri di gedung itu. А ну проваливай. Фриц спер наши продукты. Кто там живет? Там кто-нибудь живет? Нет. Merasa terganggu, Mayor Ryabkin menghajar tentara itu. Dan karena percaya pada Anonema, kemudian dia mengumumkan siapapun yang menyembunyikan penyusup akan dieksekusi. Kemudian dalam keadaan tensi tinggi, Mayor Ryabkin menemui Anomim di kamarnya. Di sana sang mayor melakukan pendinginan. Setelah sang mayor pergi, Anonima kemudian pergi ke tempat pasutri Jerman itu dan segera menyuruhnya meninggalkan gedung ini. Setelah kejadian itu, Mayor Ryabkin lebih sering datang ke tempat Anonima. Hubungan Anonima dan Ryabkin adalah inti kompleks film ini. Di bawah perlindungan Ryabkin, kehidupan di gedung menjadi sedikit lebih stabil. Meskipun tetap penuh ketegangan, mereka sering berbicara tentang kehidupan mereka sebelum perang. Ryabkin terkadang menunjukkan sisi kemanusiaannya, sisi melankolis, dan kelelahannya dari perang, yang membuat Anonima melihatnya lebih dari sekadar pemerkosa. Para tetangga juga sangat berterima kasih pada Anonima yang membawakan perlindungan Mayor Ryabkin di gedung itu. Kehidupan mereka menjadi lebih baik, menyediakan makanan dan minuman yang setiap saat bisa mereka konsumsi kapanpun mereka mau. Anonima bukan perempuan biasa. Dengan kecerdasannya, dia sangat dikagumi Mayor Ryabkin. Walaupun kekuasaan dan trauma selalu ada di antara mereka, Anonima harus menekan emosinya, mempertahankan wajah datar, dan secara strategis menghadapi Andrei. Di luar apartemen,
Tanpa sengaja penjaga yang sedang mabuk melihat istri tentara Jerman di lantai atas, namun dibiarkan. Meskipun berada di bawah perlindungan Mayor Ryabkin, terkadang Anonima tetap mendapat tekanan dari prajurit Soviet lain. Banyak dari mereka yang tidak menyukai adanya perlindungan untuk wanita Jerman, sehingga mereka tidak bisa berbuat seenaknya terhadap wanita-wanita di gedung itu. Anonima tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal itu. Dia sadar, walau menyakitkan, bahwa itu adalah sedikit resiko menjadi pelacur sang mayor. Dia masih beruntung dari kebanyakan wanita Jerman lain di luar sana yang akan mendapat hal mengerikan tanpa adanya perlindungan. Tekanan tidak hanya datang dari prajurit rendahan, tapi prajurit atas yang merupakan bawahan langsung dari Mayor Ryabkin, seperti Jajang dan Ningsi, yang tidak menyukai adanya kedekatan antara Anonima dan Mayor Ryabkin. Dalam kegelisahan Anonima, sebuah pengumuman yang sangat mendadak dan sangat penting tiba-tiba meledakkan dada hati semua orang Jerman bahwa panutan mereka, sang pemimpin Nazi Hitler, bunuh diri. Seketika berita itu meruntuhkan moral dan perjuangan orang-orang Jerman. Berita itu disambung dengan sorak-sorai dari para tentara Soviet. Artinya perang pun telah selesai. Seluruh jalan utama kota Berlin dipenuhi kegembiraan dari para tentara Jerman. Teriakan gembira, nyanyian yang keras, tawa yang lepas, dan suara botol-botol minuman yang dibuka. Para tentara Soviet menari, minum, dan merayakan tanpa henti. Sebagai luapan kegembiraan, itu adalah pesta kemenangan yang liar. Sebuah pelepasan setelah bertahun-tahun berperang. Sampai seorang penjaga yang mabuk merusak euforia mereka. Tentara pemabuk ini mengetahui adanya seorang perempuan di lantai atas. Maka dalam kondisi penuh kemenangan, ia ingin melampiaskan kegembiraannya pada wanita itu. Namun, si suami Jerman dilempar jatuh, si istri menjadi bulan-bulanan tentara Soviet. Suasana menjadi tegang. Di sini, kepemimpinan Mayor Ryabkin dipertaruhkan. Semua orang dan tentara tahu bahwa ruangan itu milik Anonima. Dia telah menyembunyikan seorang tentara Jerman yang berbahaya, maka hukumannya adalah eksekusi. Namun itu tidak dilakukan oleh sang mayor. Saat ia melewati barisan pasukannya, kekecewaan dan kebingungan jelas terpancar di mata setiap prajurit. Ada yang mengernyitkan dahi, ada yang matanya menyipit penuh tanya. Bahkan, ada pandangan tidak hormat yang terselip di antara kepatuhan. Bagaimana mungkin mayor mereka bisa mengabaikan pelanggaran sejelas ini? Pimpinan mereka justru menunjukkan kelemahan yang tak terduga. malam itu, setelah mencoreng kewibawaannya, Mayor Ryabkin kembali datang kepada Anonima. Mereka bicara banyak hal seperti kehidupan seperti apa yang akan mereka jalani setelah ini. Yang selanjutnya pembicaraan berubah menjadi percintaan. Mereka melakukannya dengan penuh emosional dan hasrat seperti perjaka dan gadis. Saat pagi menjelang, Anonima kehilangan sang mayor. Dengan terburu-buru, dia kemudian bergegas mengayuh sepedanya untuk pergi ke tempat Mayor Ryabkin. Namun, saat dia datang, dia hanya bertemu dengan bawahan Mayor Ryabkin. Lebih mengejutkan, di tempat itu Anoma bertemu dengan Gerald, suaminya yang sudah pulang dari medan perang. Anoma memberikan diary yang setiap malam ia tulis kepada Gerald, tentang dia harus melakukan apapun demi bertahan hidup tanpa Gerald. Setelah Gerald membaca semuanya, Anoma kemudian tetap bersikeras mencari Mayor Ryabkin. Kemudian, Anoma menemukan sang mayor akan pergi meninggalkan Berlin. Mayor dipindah tugaskan. Mereka berdua sama-sama saling ingin bersama. Namun perang ini membuat semuanya tidak mungkin. Pada akhirnya, A Woman in Berlin adalah cerminan brutal dari ikatan-ikatan aneh yang bisa terbentuk di tengah kehancuran perang. Anonima dan Mayor Ryabkin, sebuah ikatan yang lahir dari paksaan dan keputusasaan, namun berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekadar penindas dan korban. Hubungannya dengan Gerald pun tidak bertahan. Mereka semua berpisah mengambil jalan masing-masing.